Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas bab 12, yaitu persaingan sempurna. Sebelum membahas persaingan sempurna, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Vilda Ayu Rosanti, yang kedua Renita Lapaudi, yang ketiga Monika Putri Wulandari, yang keempat Windy Antika, yang kelima Zahira Sufian, dan yang keenam saya sendiri, yaitu Dipti Istika Yuniawati. Apakah persaingan sempurna itu? Persaingan sempurna adalah pasar di mana yang pertama, banyak perusahaan menjual produk yang sama kepada banyak pembeli. Yang kedua, tidak ada batasan untuk masuk ke pasar. Yang ketiga, perusahaan yang sudah mapan tidak memiliki keunggulan dibandingkan perusahaan baru. Yang keempat, penjual dan pembeli dapat informasi lengkap tentang harga. Contoh dari industri yang sangat kompetitif, yang pertama adalah pertanian, perikanan, penggilingan kertas, pembuatan gelas kertas dan tas belanja, eceran grosir, dan lain-lain. Bagaimana persaingan sempurna muncul? Persaingan muncul jika skala efisien minimum dari satu produsen relatif kecil terhadap permintaan pasar untuk barang atau jasa. Dalam situasi ini, ada ruang di pasar bagi banyak perusahaan. Perusahaan dengan skala efisien minimum adalah keluaran terkecil di mana biaya rata-rata jangka panjang mencapai tingkat terendahnya. Nah, dalam persaingan sempurna, setiap perusahaan memproduksi barang yang tidak memiliki karakteristik unik, sehingga konsumen tidak mempedulikan barang perusahaan yang mereka beli. Pengambilan harga. Perusahaan dalam persaingan sempurna adalah pengambilan harga. Pengambilan harga sendiri adalah perusahaan yang tidak dapat mempengaruhi harga pasar karena produksinya merupakan bagian yang tidak signifikan dari total pasar. Misalnya, jika Anda adalah seorang petani gandum di Kansas, Anda memiliki 1000 ekar yang ditanam. Kedengarannya sangat banyak, tetapi dibandingkan dengan jutaan hektar di Colorado, Texas, Nebraska, dan Dakota, serta jutaan hektar lainnya di Kanada, Argentina, Australia, dan Ukraina, 1000 hektar Anda adalah setetes air di lautan. Tidak ada yang membuat gandum Anda lebih baik dari petani lain, dan semua pembeli gandum tahu harga yang dapat mereka lakukan untuk berbisnis. Competition and efficiency, persaingan dan efisiensi. Yang pertama ada penggunaan sumber daya yang efisien. Sumber daya yang efisien adalah ketika seseorang dapat menghasilkan suatu barang dan jasa yang paling dihargai oleh banyak orang. Misalnya, kita dapat menghasilkan komputer, tapi tidak seorang pun menginginkan komputer atau menggunakannya. Dan pada saat yang sama, beberapa orang menginginkan video game. Jika kita lebih sedikit memproduksi komputer dan lebih banyak memproduksi video game, maka alokasi sumber daya menjadi efisien. Yang kedua, ada choice, equilibrium, dan efisiensi. Choice atau pilihan. Pihak perusahaan atau produsen memperoleh kurva permintaan konsumen dengan menemukan bagaimana alokasi anggaran-anggaran terbaik. Perusahaan kompetitif biasanya memproduksi kuantitas untuk bisa memaksimalkan keuntungan. Selanjutnya ada equilibrium dan efisiensi. Digunakan secara efisien ketika marginal social benefit sama dengan marginal social cost. Keuntungan dari perdagangan diukur dari surplus konsumen dan produsen. Ketika kondisi pasar stabil dan pelayanan semakin baik, maka keuntungan dari perdagangan akan maksimal. Keputusan perusahaan. Sekali lagi bahwa tujuan dari perusahaan kompetitif adalah untuk memaksimalkan keuntungan ekonomi mengingat kendala yang dihadapinya.
Untuk mencapai tujuannya, perusahaan harus memutuskan yang pertama, bagaimana cara memproduksi dengan biaya minimum. Yang kedua, berapa jumlah yang akan diproduksi. Yang ketiga, apakah akan masuk atau keluar pasar. Dalam hal ini, keputusan perusahaan akan dijelaskan lebih rinci oleh rekan saya pada slide selanjutnya. Selanjutnya, keputusan perusahaan terkait output. Di sini disajikan dua grafik. Grafik yang pertama ada pendapatan dan biaya, dan grafik yang kedua laba ekonomi dan kerugian ekonomi. Pada grafik yang pertama menunjukkan kurva pendapatan total perusahaan atau TR dan kurva biaya total atau TC. Sedangkan grafik yang kedua menggambarkan angka-angka kurva laba ekonominya atau EP. Pada kedua grafik tersebut ditunjukkan bahwa laba ekonomi maksimum terjadi pada saat perusahaan memproduksi 9 sweater per harinya. Sedangkan pada saat perusahaan memproduksi 4 atau 12 sweater per harinya, perusahaan akan mengalami kerugian. Di sini ada tabel yang memuat pendapatan total, biaya total, dan laba ekonomi kampus sweaters. Bisa dilihat bahwa laba ekonomi tertinggi yaitu $42. Hal itu terjadi pada saat perusahaan memproduksi 9 sweater per harinya. Selanjutnya, analisis marginal dan keputusan penawaran. Pada saat pendapatan marginal melebihi biaya marginal atau MR lebih dari MC, maka pendapatan dari penjualan satu unit berikutnya dapat melebihi biaya produksinya dan kenaikan output meningkatkan laba ekonomi. Jika pendapatan marginal kurang dari biaya marginal atau MR kurang dari MC, maka pendapatan dari penjualan satu unit berikutnya adalah kurang dari biaya produksi unit tersebut dan penurunan output meningkatkan laba ekonominya. Yang ketiga, jika pendapatan marginal sama dengan biaya marginal atau MR sama dengan MC, maka pendapatan dari penjualan satu unit berikutnya sama dengan biaya yang ditanggung untuk memproduksi unit tersebut. Sehingga laba ekonomi dimaksimalkan dan naik turunnya output menurunkan laba ekonomi. Keputusan terkait penutupan sementara. Pada saat perusahaan ingin memutuskan perusahaan tersebut tutup atau tidak, perusahaan tentunya membandingkan kerugiannya. Nah, kerugian ekonomi ini dapat kita cari dengan rumus TFC ditambah AVC dikurangi P dikali dengan H. Titik penutupan. Titik penutupan terjadi pada harga dan jumlah saat biaya variabel rata-rata minimum. Pada titik penutupan, perusahaan meminimumkan kerugiannya dan kerugiannya sama dengan biaya tetap totalnya. Kurva penawaran perusahaan. Kurva penawaran ini menunjukkan jumlah output yang dapat memaksimalkan keuntungan ketika harga pasarnya berubah dan harga yang lain tetap sama. Nah, kita bisa melihat kurva pada gambar di samping ini. Pada saat harga sweater 31, perusahaan memproduksi 10 sweater. Pada saat harga sweater 25, perusahaan memproduksi 9. Dan pada saat harga sweater 17, perusahaan memproduksi 7. Nah, titik T tersebut merupakan titik penutupan perusahaan. Perusahaan ditutup karena ketika harga di bawah $17, perusahaan akan mengalami kerugian, sehingga perusahaan menutup perusahaan tersebut. Selanjutnya, output, harga, dan keuntungan jangka pendek. Jangka pendek adalah situasi saat jumlah perusahaan konstan. Jumlah yang ditawarkan pasar merupakan penjumlahan dari jumlah yang ditawarkan oleh seluruh perusahaan. Permintaan pasar dan penawaran pasar dalam jangka pendek menentukan harga dan output di pasar. Dan perubahan pada permintaan menyebabkan perubahan pada keseimbangan pasar dalam jangka pendek. Kita bisa melihat kurva penawaran pasar jangka pendek pada grafik di samping. Kurva penawaran pasar jangka pendek ini menunjukkan skedul penawaran pasar. Nah, skedul penawaran pasar merupakan penjumlahan dari skedul penawaran dari seluruh perusahaan yang ada.
Pasar yang terdiri dari 1.000 perusahaan yang serupa memiliki skedul penawaran yang sama dengan suatu perusahaan. Tetapi jumlah yang ditawarkan oleh pasar adalah 1.000 kalinya suatu perusahaan. Kita bisa melihat pada tabel yang ada di bawahnya. Output, harga, dan keuntungan dalam jangka pendek. Jangka pendek adalah situasi di mana jumlah perusahaan tetap. Penawaran pasar dalam jangka pendek. Kurva penawaran pasar jangka pendek menunjukkan kuantitas yang ditawarkan oleh perusahaan di pasar pada setiap harga ketika pabrik masing-masing perusahaan dan jumlah perusahaan tetap sama. Kurva penawaran pasar diturunkan dari kurva penawaran individu. Kuantitas yang ditawarkan oleh pasar pada harga tertentu adalah jumlah kuantitas yang ditawarkan oleh semua perusahaan di pasar pada harga tersebut. Jadwal penawaran pasar adalah jumlah dari jadwal penawaran dari semua perusahaan individu. Ekuilibrium jangka pendek. Permintaan pasar dan penawaran pasar jangka pendek menentukan harga pasar dan output pasar. Perubahan permintaan. Perubahan dalam permintaan membawa perubahan pada ekuilibrium pasar jangka pendek. Gambar 12.7 ekuilibrium jangka pendek. Bagian A menunjukkan ekuilibrium jangka pendek. Kurva penawaran pasar adalah S dan kurva permintaan pasar adalah D1. Bagian B menunjukkan perubahan ekuilibrium yang disebabkan perubahan permintaan. Jika permintaan pasar meningkat menjadi D2, harga naik dan perusahaan meningkatkan produksi. Namun, jika permintaan pasar menurun menjadi D3, harga jatuh dan perusahaan menurunkan produksi. Keuntungan dan kerugian dalam jangka pendek. Keuntungan atau kerugian ekonomi sama dengan P dikurang ATC dikali Q. Jika harga sama dengan biaya total rata-rata, perusahaan mencapai titik impas. Pengusaha menghasilkan laba normal. Jika harga melebihi biaya total rata-rata, perusahaan memperoleh keuntungan ekonomi. Jika harga kurang dari biaya total rata-rata, perusahaan mengalami kerugian ekonomi. 3 kemungkinan hasil jangka pendek. Impas. Harga sama dengan biaya total rata-rata minimum dan perusahaan mencapai titik impas dan menghasilkan keuntungan ekonomi 0. Keuntungan ekonomi. Harga melebihi biaya total rata-rata dan perusahaan memperoleh keuntungan ekonomi. Kerugian ekonomi. Harga di bawah biaya total rata-rata minimum dan perusahaan mengalami kerugian ekonomi. Output, price, and profit in the long run, atau keluaran, harga, dan keuntungan dalam jangka panjang. Dalam ekuilibrium jangka pendek, perusahaan mungkin memperoleh keuntungan ekonomi, mengalami kerugian ekonomi atau impas. Meskipun masing-masing dari ketiga situasi ini bersifat jangka pendek, ekuilibrium hanya salah satunya yang merupakan ekuilibrium jangka panjang. Alasannya adalah dalam jangka panjang, perusahaan bisa masuk atau keluar pasar. Entry and exit atau masuk dan keluar. Di sini terbagi dua, yaitu yang pertama, a closer look at entry atau melihat entry lebih dekat. Yang kedua, a closer look at exit atau melihat pintu keluar lebih dekat. Selanjutnya kita masuk pada gambar 12.9 entry, exit, and long run equilibrium atau masuk, keluar, dan jangka panjang equilibrium. Pada gambar grafik sebelah kiri itu kuantitas sweater per hari, dan pada gambar grafik sebelah kanan itu kuantitas 1.000 sweater per hari. Selanjutnya kita masuk pada poin A, kampus sweater atau sweater kampus. Setiap perusahaan memiliki kurva biaya seperti yang ada di kampus sweater. Di bagian A, kurva permintaan pasar adalah D di bagian B. Jika kurva penawaran pasar di bagian B adalah E1, harganya adalah $25 per sweater. Pada bagian A, setiap perusahaan memproduksi 9 sweater per hari dan menghasilkan keuntungan ekonomi. Masuk pada bagian B, yaitu the sweater market atau pasar sweater. Sweater sehari dan keuntungan ekonomi jatuh ke 0. Jika kurva penawaran pasar S2 harganya
$17 per sweater. Pada bagian A, setiap perusahaan memproduksi 7 sweater sehari dan menimbulkan kerugian ekonomi. Economic in action atau ekonomi dalam tindakan. Di sini ekonomi dalam tindakan terbagi menjadi dua. Yang pertama, entry and exit atau masuk dan keluar, dan yang kedua, long run equilibrium atau equilibrium jangka panjang. Pada bagian masuk dan keluar, contoh harga masuk dan turun terjadi selama 1980-an dan 1990-an di komputer pribadi pasar. Ketika IBM memperkenalkan PC pertamanya pada tahun 1981, IBM memiliki sedikit persaingan. Selanjutnya kita masuk pada bagian 2, equilibrium jangka panjang. Ketika ada keuntungan ekonomi dan kerugian ekonomi dihilangkan dan keluar masuknya terhenti, pasar kompetitif berada dalam equilibrium jangka panjang. Alasannya adalah pasar terus-menerus dibombardir dengan peristiwa yang mengubah kendala yang dihadapi perusahaan. Selanjutnya ada changing taste and advancing technology. Contohnya ada pengembangan mobil tahun 1990-an dengan harga yang relatif murah menyebabkan berkurangnya tingkat permintaan konsumen untuk kereta api dan bus jarak jauh. Yang kedua, ada kemajuan teknologi menurunkan biaya produksi karena dengan adanya teknologi modern akan memudahkan produsen dalam menghasilkan barang dan jasa. Dengan adanya mesin-mesin yang modern akan menurunkan biaya produksi dan hal tersebut akan memudahkan produsen menghasilkan suatu barang dalam jumlah yang lebih banyak. Selanjutnya ada permanent change in demand. Kita bisa lihat pada kurva 12.10. P itu harga, Q kuantitas, D permintaan akan barang, dan S penawaran akan barang. Pada kurva 12.10 bagian A menunjukkan keadaan pasar kompetitif dalam keadaan equilibrium jangka panjang. Artinya, apabila permintaan berkurang, kurva akan bergeser ke kiri. Kita bisa lihat harga jatuh dari P0 ke P1, artinya harga menurun. Akibatnya, permintaan akan barang pun menurun, tetapi jumlah barang yang ditawarkan relatif stabil atau bisa disebut dengan equilibrium bisa dilihat pada garis Q0 dan Q2, menghasilkan harga yang sama yaitu pada P0. Equilibrium adalah suatu keadaan seimbang di mana jumlah barang yang ditawarkan pada suatu tingkat harga tertentu sama dengan jumlah barang yang diminta konsumen. Pasar kompetitif adalah suatu pasar yang ditandai dengan tingkat persaingan yang tinggi, misalnya adalah pasar swalayan. Selanjutnya ada pada gambar bagian B, menunjukkan keadaan yang dihadapi dalam suatu perusahaan untuk meminimalisir kerugian. Biasanya, suatu perusahaan menyesuaikan pendapatannya agar biaya marginal tetap sama dengan harga. Biaya marginal merupakan penurunan atau peningkatan dari total biaya suatu perusahaan. Harga dilambangkan dengan P, sedangkan produk output atau produk yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan tersebut dilambangkan dengan Q. Pendapatan marginal dilambangkan dengan MR. Biaya marginal dilambangkan dengan MC. Sedangkan biaya total rata dilambangkan dengan ATC. Suatu perusahaan memiliki equilibrium dalam jangka pendek karena di dalam suatu perusahaan memaksimalkan keuntungan. Kenapa tidak dalam jangka panjang? Karena perusahaan nantinya akan mengalami kerugian jika rata-rata total biaya melebihi harga. Kerugian pada perusahaan merupakan tanda suatu perusahaan keluar dari pasar. Bisa kita lihat dalam kurva B, jika P turun, maka biaya marginal juga ikut turun dan kuantitas barang yang dikeluarkan jika dilihat dari kurva tersebut juga ikut turun. Dilihat dari kurva MC dan ATC, perusahaan memaksimalkan keuntungan dengan memproduksi jumlah di mana biaya marginal seimbang dengan pendapatan marginal dan berada pada titik minimum, yaitu Q0. Pada gambar 12.10 bagian B juga, average total cost itu dimisalkan dengan ATC, marginal cost, MC, price. Itu P,
quantity key, dan marginal revenue itu MR. Pada kenyataannya tidak, harga pasar yang memiliki equilibrium dalam jangka panjang masih bisa tetap sama, naik atau turunnya permintaan. Selanjutnya ada external economies dan diseconomies. Ekonomi eksternal adalah faktor-faktor di luar kendali perusahaan individu yang menurunkan biaya perusahaan karena peningkatan keluaran standar pasar. Sedangkan disekonomi eksternal adalah faktor-faktor di luar kendali perusahaan tetapi bisa meningkatkan biaya perusahaan sebagai output pasar meningkat. Faktor-faktornya ada beragam, bisa kita lihat pada kurva-kurva berikut ini. Kurva 12.11 pada kurva A seimbang antara kuantitas dan harga barang. Kurva A merupakan contoh kurva bentuk penawaran jangka panjang. Jadi di jangka panjang itu ada perubahan harga dan kuantitas. Hal tersebut akan mempengaruhi kurva penawaran. Jika di gambar yang pertama kita bisa lihat perubahan proporsional, artinya besar perubahannya sama, sehingga harga tetap. Yang berubah adalah kuantitasnya. Jika kita tarik garis, maka kita akan mendapatkan cost industry, yang dimana bentuknya kurvanya itu nanti horizontal seperti pada gambar, atau biasa disebut horizontal supply curve. Pada gambar B termasuk ke dalam external diseconomies. Kita bisa lihat perubahan demand-nya atau permintaannya jauh lebih besar daripada perubahan penawarannya, supply-nya. Jika kita lihat di sini, P naik dan Q naik. Kalau kita tarik garis dari titik pertama sampai titik kedua, maka akan membentuk yang namanya increasing cost industry, di mana ada kenaikan biaya di jangka panjang. Jadi kalau ditarik garis akan membentuk kurva supply yang dinamakan slope upward. Pada kurva C termasuk ke dalam external economies. Bisa kita lihat perubahannya. Ternyata perubahan supply jauh lebih besar daripada perubahan demand-nya, di mana menyebabkan harganya turun, kuantitasnya naik. Jika kita tarik garis dari titik pertama ke titik yang kedua, maka kita akan mendapatkan decreasing cost industry, dan kurva jangka panjangnya berbentuk slope downward. Teknologi change atau perubahan teknologi. Teknologi baru memungkinkan perusahaan untuk memproduksi di tempat yang lebih rendah biaya. Dengan kata lain, suplai pasar akan meningkat dan kurva pasar akan membelok kanan. Dengan permintaan yang diberikan, akan mengakibatkan kuantitas produksi meningkat dan harga akan jatuh. Perusahaan-perusahaan yang menggunakan teknologi baru akan cepat mendapatkan keuntungan. Dengan kata lain, jika kuantitas produksi mengalami peningkatan dan harga jatuh, akhirnya pasar akan tiba pada keseimbangan jangka panjang, di mana semua perusahaan menggunakan teknologi mutakhir dan mendapatkan keuntungan di titik nol. Competition and efficiency, persaingan dan efisiensi. Yang pertama ada penggunaan sumber daya yang efisien. Sumber daya yang efisien adalah ketika seseorang dapat menghasilkan suatu barang dan jasa yang paling dihargai oleh banyak orang. Misalnya, kita dapat menghasilkan komputer, tapi tidak seorang pun menginginkan komputer atau menggunakannya. Dan pada saat yang sama, beberapa orang menginginkan video game. Jika kita lebih sedikit memproduksi komputer dan lebih banyak memproduksi video game, maka alokasi sumber daya menjadi efisien. Yang kedua, ada choice, equilibrium, dan efisiensi. Choice atau pilihan. Pihak perusahaan atau produsen memperoleh kurva permintaan konsumen dengan menemukan bagaimana alokasi anggaran-anggaran terbaik. Perusahaan kompetitif biasanya memproduksi kuantitas untuk bisa memaksimalkan keuntungan.
Selanjutnya ada equilibrium dan efisiensi. Digunakan secara efisien ketika marginal social benefit sama dengan marginal social cost. Keuntungan dari perdagangan diukur dari surplus konsumen dan produsen. Ketika kondisi pasar stabil dan pelayanan semakin baik, maka keuntungan dari perdagangan akan maksimal. Illustrating an efficient allocation, menggambarkan alokasi yang efisien. Gambar A, single frame, adalah kurva yang sudah lengkap atau hasil yang sudah jadi, karena sebelumnya kita bisa berkaca pada kurva di gambar B. Kurva A berasal dari kurva B. Dari kurva B, kita bisa mengetahui titik merah, yaitu titik yang berpotongan demand dan supply. Itu dinamakan kondisi efisien. Seperti yang kita tahu, hal itu termasuk equilibrium. Bagian atas konsumen surplus dan bagian bawah produsen surplus. Nah, dari pasar ini kita menemukan titik pertemuan P dengan Q. Dibawa ke suatu perusahaan, maka akan menghasilkan suatu kurva pasar persaingan sempurna untuk suatu perusahaan, di mana P sama dengan MR sama dengan AR sama dengan D. Nah, untuk kurva MC juga sebagai kurva supply-nya di pasar persaingan sempurna. Di gambar bisa kita lihat juga ada kurva SRAC dan kurva LRAC. Karena kurva MC menyinggung kurva MR, maka di kurva A termasuk dalam jangka panjang dan akan mendapatkan break-even point, di mana suatu perusahaan tidak mendapatkan untung juga tidak mendapatkan rugi.